Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini, bahan tayang ini merupakan bahan tayang tambahan yang berfungsi untuk melengkapi apa yang sudah ditayangkan atau materi tayangan yang ada di dalam Google Classroom pada mata kuliah perencanaan anggaran. Nah, di dalam kasus yang sudah ditayangkan di dalam GCR, kita mencoba akan menghitung unit cost pada unit rekam medis pada satu klinik fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, di mana dalam kasus ini klinik tersebut, katakanlah sebut klinik A itu mempunyai layanan terhadap layanan kesehatan anak, layanan kesehatan kebidanan, layanan kesehatan umum, dan layanan untuk kesehatan gigi seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan yang bisa kita identifikasi. Nah, di dalam kasus itu kita mendapatkan data dan informasi untuk menghitung unit cost. Di antaranya adalah data berkaitan dengan sensus atau rekapan sensus pasien rawat jalan di satu poliklinik seperti itu. Nah, selain itu juga ada data yang kedua adalah data biaya-biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan pada unit rekam medis seperti itu. Nah, ini adalah dua data yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk nanti kemudian kita menghitung unit cost di layanan rekam medis. Nah, sebelum kita mencoba menghitung di dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menghitung unit cost di satu unit kerja, katakan pada kesempatan ini adalah pada unit rekam medis, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu layanan apa saja sih yang bisa diberikan oleh unit rekam medis. Nah, dalam kasus ini pendaftaran itu merupakan bagian dari unit rekam medis. Nah, oleh karena itu mungkin satu layanan yang termasuk di dalam atau merupakan produk atau hasil dari unit rekam medis adalah pendaftaran pasien satu. Nah, kemudian ada juga layanan-layanan lain lagi yang mungkin bisa diidentifikasi atau dijadikan sebagai objek untuk perhitungan unit cost. Itu antara lain adalah layanan korespondensi. Seperti apa? Seperti misalnya korespondensi untuk melegalisir berkas asuransi pasien seperti itu. Ketika nanti diminta oleh pihak ketiga, maka mungkin beberapa berkas yang perlu adanya legalisasi dari fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu mungkin juga bisa dijadikan sebagai layanan atau produk dari unit rekam medis seperti itu. Kemudian ada juga legalisir misalnya resume medis untuk kebutuhan lainnya. Nah, itu beberapa contoh mungkin pelayanan-pelayanan yang bisa dihitung untuk unit cost-nya. Nah, dalam kesempatan ini kita coba hitung unit cost untuk pendaftaran pasien seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa biaya pendaftaran pasien itu ketika pertama kali mendaftar misalnya, tentu tidak membedakan layanan anak, layanan kebidanan, layanan umum maupun layanan gigi. Semua yang nanti akan mendapatkan layanan baik itu di poli-poli yang tadi saya sebutkan, itu akan sama nanti kemudian dikenakan tarif untuk pendaftaran pasiennya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita membutuhkan data atau informasi yang berkaitan dengan rekap sensus pasien rawat jalan atau pasien di poliklinik tersebut seperti itu. Kemudian selain itu juga kita juga mempunyai atau mendapatkan masukan atau pasokan data dan informasi yang berkaitan dengan biaya-biaya pengeluaran yang dibutuhkan oleh unit rekam medis seperti itu. Nah, di dalam kasus di PowerPoint yang di GCR itu sudah tercantum ya seperti ini datanya, dua data ini. Nah, berdasarkan dua data ini maka langkah yang pertama kita lakukan identifikasi rincian biaya. Nah, ini, dan kemudian selain mengidentifikasi rincian biaya, kita juga mesti menetapkan cost drivernya atau pemicu biaya dari jenis-jenis pengeluaran ini. Misalnya nih, dari hasil identifikasi kita mendapatkan list 15 item pengeluaran di unit rekam medis seperti itu. Mulai dari biaya komputer, kemudian biaya printer, biaya tinta nanti untuk mencetaknya, kemudian biaya meja untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, biaya-biaya ini tentunya yang kita identifikasi ini mesti harus terkait dengan
output atau produk ya. Terkait dengan produknya itu apa? Tadi udah disebutkan bahwa produknya adalah pendaftaran pasien. Nah, ketika produknya adalah biaya pendaftaran pasien, maka yang kita identifikasi adalah biaya pengeluaran semuanya ini untuk menghasilkan pendaftaran pasien tadi itu, bukan untuk yang produk-produk yang lainnya, tapi hanya yang berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pasiennya seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui produknya adalah pendaftaran pasien, maka kita mesti mengetahui bagaimana alur atau proses bisnis dari pendaftaran pasien itu. Nah, tentunya tadi ketika mendaftar pasien, data atau identitas pasien harus di-entry menggunakan komputer, kemudian nanti lembarannya harus dicetak menggunakan printer, ada tintanya juga yang digunakan, kemudian ada alat peralatan atau sarana yang digunakan lainnya seperti meja dan kursi petugas pendaftaran, kemudian pasien juga nanti akan diberikan kartu berobat, kemudian nanti dokumen-dokumen atau berkas-berkas, formulir-formulir rekam medisnya juga nanti akan dimasukkan ke dalam map rekam medis pasien. Kemudian ada beberapa formulir yang mungkin nanti mesti di-print dan dimasukkan ke dalam map yang tadi. Kemudian di situ ada tenaga yang berhubungan langsung, berkaitan langsung dengan proses pendaftarannya, yaitu ada tenaga pendaftaran yang mungkin kita sebut dalam kasus ini adalah tenaga rekam medis. Nah, kemudian untuk itu, untuk bisa berjalannya bahan dan kemudian ada proses tenaga rekam medis itu mengerjakan aktivitas pendaftaran itu, tentu harus disupport dengan adanya alat-alat yang memang berfungsi. Berarti kan di situ ada kegiatan atau aktivitas pemeliharaan peralatan, kemudian ada listrik juga, kemudian ada kebersihan ruangannya, kemudian ada APAR untuk K3-nya, telepon, dan kemudian juga item lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan peningkatan kompetensi atau kapasitas dari tenaga rekam medis itu sendiri, seperti itu. Nah, ini semua item dirinci detailkan. Nah, kemudian penting untuk kita lihat adalah cost drivernya. Cost driver tadi itu adalah faktor pemicunya. Kenapa? Karena ini nanti yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya perubahan biaya di sini. Nah, umumnya kalau untuk biaya-biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung itu cost drivernya sangat-sangat jelas seperti itu. Nah, tapi kalau untuk biaya-biaya overhead seperti itu mungkin nanti yang perlu analisa dan ketepatan ketika menetapkan cost drivernya. Nanti kita contohkan. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu untuk biaya komputer, maka cost drivernya adalah atau pemicu biayanya itu adalah ya jumlah alat itu tadi, jumlah komputernya. Maka kita identifikasi di sini adalah jumlah komputer. Kenapa? Karena ketika komputer 1 maka biayanya 3 juta. Kalau komputernya misalnya 2, jadi akan berubah. Nah, itu adalah jumlah komputernya yang merupakan pemicu dari biaya. Gitu maksudnya dari cost driver itu. Nah, kemudian biaya printer juga sama, ini jumlah printernya, atau kalau mau umum, kalau mau kita generalisir kita sebut aja jumlah alat. Ini juga bisa kita sebut dengan jumlah alatnya. Ini juga sama kita sebut, atau ini juga kursi bisa sama, ini juga. Nah, biaya kartu berobat pasien ini berarti cost drivernya itu kita bisa identifikasi adalah jumlah pasien. Kenapa? Karena tadi semakin pasien menambah, tentunya akan makin tinggi biaya untuk pencetakan kartunya tadi itu. Jumlah pasien di sini, kemudian yang ini map segala macam, ini juga sama jumlah pasien, kemudian ini jumlah tenaga, tenaga rekam medisnya adalah jumlah tenaga, kemudian ini peralatan, ya, jumlah alatnya yang dipeliharanya, kemudian ini. Nah, ini biaya penggunaan listrik di sini saya menetapkan adalah kilometer per jamnya, KWH-nya. Bisa apakah ini satu-satunya menjadi cost driver? Bisa saja. Misalnya kalau cost drivernya mau diubah menjadi bulan penggunaan, misalnya per 1 bulan itu berapa sih digunakannya? Bisa juga digunakan
sebagai cost drivernya, ukuran untuk pemicu biayanya, bisa seperti itu. Jadi langsung misalnya ini 1 bulan di sininya bisa, kemudian dalam 1 tahun biayanya berapa berapa bulan dalam 1 tahun, ini 12 bulan, di sininya berarti bulan nantinya gitu. Kemudian berapa harga satuan per bulannya, seperti itu. Nah, ini bisa juga digunakan seperti itu, tapi kurang begitu akurat ya menurut saya. Kenapa? Karena tadi biaya per bulan itu kan berfluktuatif, bervariasi nantinya. Tapi kalau misalnya harga satuan itu kan ditetapkan dan itu konstan. Selama ketentuan dari PLN-nya misalnya itu tidak berubah. Misalnya per 1 kWh harganya 1.500, maka berapa jumlah kWh yang digunakan dalam 1 tahun itu, maka mungkin bisa dihitung nanti kemudian biayanya berapa gitu. Nah, ini fleksibel. Nah, ini merupakan biaya yang sifatnya kumulatif ini nantinya. Saya kembalikan aja kepada model KWH. Nah, ini kalau KWH misalnya ini 50 KWH ini adalah hanya untuk di unit reka medis. Mungkin secara total keseluruhan di fasilitas pelayanan kesehatan di klinik itu biayanya bukan 50 KWH, tapi misalnya bisa sampai 200 atau 500 KWH. Tapi yang kita hitung di sini adalah yang di unit reka medisnya. Gitu. Atau kita bisa gunakan proporsi, nanti berapa persen sih perkiraan asumsinya yang digunakan oleh unit reka medis dikali dengan total keseluruhan KWH yang dihabiskan oleh klinik, gitu. Maka bisa dihitung. Nah, ini adalah ini adalah KWH-nya misalnya. Kemudian ini kebersihan, ini luasnya, misalnya luas lantainya. Nah, sama juga dengan yang biaya penggunaan listrik, biaya kebersihan juga sama seperti itu. Misalnya dihitung menggunakan proporsi juga. Berapa sih proporsinya ruangan dari reka medis gitu dibandingkan dengan luas secara keseluruhan dari klinik itu. Nah, kemudian nanti dihitung atau dihitung berdasarkan harga satuannya seperti itu. Kalau ini misalnya 12 meter persegi untuk ruangan di pendaftaran gitu. Nah, nanti biayanya kira-kira misalnya 1 meternya itu adalah 1 meternya itu misalnya 50.000 untuk biaya per meternya, maka bisa dikalikan langsung, kemudian hasilnya biaya totalnya adalah 7.200.000. Ini juga sama untuk biaya APAR, untuk keselamatannya, ini jumlah alat. Ini meter persegi. Kemudian ini biaya telepon. Nah, ini biaya telepon juga bisa persatuan teleponnya, atau yang lebih akurat menggunakan durasi penggunaan teleponnya berapa dikalikan dengan harga satuan per durasinya. Nah, kalau tadi sebetulnya sebelum ini saya coba cari-cari informasi di internet gitu. Ternyata biaya misalnya dihitungnya itu ada per detik, kalau ke saluran internasional itu lain lagi gitu biayanya. Nah, ini saya coba asumsikan Rp250 per detik. Nah, ini ternyata di telepon yang digunakan kita asumsikan adalah 14.400 detik, atau kalau dijamkan saya asumsikan tadi itu 4 jam digunakan dikali dengan 60 menit dikali dengan 60 detik seperti itu per harinya. Ini maksudnya per bulannya, katakanlah per bulannya misalnya begitu, 4 jam per bulannya, kemudian dikalikan bulannya. Nah, kalau misalnya mau per hari, ini ternyata 4 jam itu per hari dikalikan dengan 60 menit dikalikan dengan 60 detik, kemudian ya dikali dengan jumlah hari kerjanya. Hari kerjanya misalnya 20 hari dalam 1 bulan, berarti dia 288.000
detik seperti itu. Baru kemudian dikali dengan 12 bulan seperti itu. Kalau ini saya asumsikan sebulannya 4 jam gitu asumsinya seperti itu. Ini bisa fleksibel, variabelnya ini bisa berubah-ubah. Nah, ini berarti di sini adalah durasi ya. Durasi pemakaian. Oke, gitu. Nah, setelah kita ketahui cost drivernya, untuk memudahkan kita kepada langkah berikutnya atau langkah kedua, itu di langkah kedua atau di langkah berikutnya adalah kita setelah mengidentifikasi, menelusuri biaya-biaya pengeluaran untuk bagian pendaftaran, kita kelompokkan atau istilahnya kita klasifikasikan biaya ini berdasarkan, ingat ada 3 itu, 3 komponen untuk menghitung unit cost. Ada biaya bahan, ada biaya tenaga, sama ada biaya overhead seperti itu. Nah, ini dari data ini kita kelompokkan, bisa langsung dipindahkan ke biaya bahan, kemudian biaya tenaga dan overhead, atau bisa kita identifikasi dulu di sini untuk memudahkannya. Misalnya ini komputer, printer, ini masuknya misalnya biaya bahan. Kita ini aja. Biaya bahan ini juga sama, misalnya biaya bahan, ini bahan sampai sini 8 bahan. Nah, kalau ini biaya tenaga kerja langsung. Ini ini juga biaya bahan langsung. Karena ada juga bahan yang tidak langsung, tapi kalau bahan yang tidak langsung masuknya ke overhead nantinya. Ini biaya overhead. Nah, coba kita perhatikan yang poin ini terakhir. Nah, ini biaya pengembangan SDM. Nah, ini SDM sumber daya manusia. Sebetulnya bisa dikategorikan kepada tenaga kerja ini gitu. Tapi sebetulnya dia masuk ke dalam tenaga kerja, tapi dia tidak langsung. Kenapa? Karena tidak langsung berkaitan dengan pelayanan terhadap pendaftaran pasien secara langsung, tapi ini adalah sifatnya supporting, mendukung kompetensi keterampilan yang mungkin pelatihannya ada yang berkaitan dengan pendaftaran pasien, ada juga yang tidak berkaitan dengan pendaftaran pasien. Maka ini dimasukkanlah di dalam kategori biaya overhead seperti itu. Nah, kalau sudah teridentifikasi, ini klasifikasi biayanya. Nah, baru kita tinggal pindah-pindahkan saja. Ini pindahkan sampai sini ke belanja bahan, atau kalau mau memudahkan begini saja, ini copy saja dengan paste. Nah, kemudian ini juga sama gitu. Kemudian yang masuk belanja bahan langsung kita biarkan, yang tidak kita hilangkan. Nah, situ. Oke. Kemudian dari sini kita hitung secara total berapa jumlah biayanya. Nah, ini ketemu. Ini juga sama, yang bukan masuk ini kita del, yang ini juga overhead kita del, ini karena satu sama dengan aja. Kemudian ini, nah sampai sini. Ini total biayanya. Ini kemudian yang ini juga sudah. Nah, untuk merapihkan, kita rapihkan aja ini. Berarti kan ini kan jumlah biayanya sama.
Ini biaya overhead juga. Oke, nah udah ketemu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini klasifikasi dari pembiayaan masing-masing rincian biayanya. Nah, untuk menelusurinya rincian biaya ini bisa kita menggunakan beberapa dokumen ya. Pertama adalah dokumen laporan keuangan atau jurnal atau neraca gitu kan. Kemudian juga bisa kita gunakan adalah laporan penganggaran dari Satker. Nah, di mana di situ bisa kita telusuri atau kita ketahui apa aja sih biaya-biaya untuk terselenggaranya unit kerja atau unit di fasilitas pelayanan kesehatan atau di unit organisasi tersebut gitu. Nah, ini juga kita ini kan. Kemudian setelah itu kita selanjutnya untuk biaya-biaya kan sudah dapat kita. Kemudian kita cari ini apa namanya produknya atau total produk. Kenapa? Karena kita ingat bahwa unit cost itu rumusnya itu unit cost itu rumusnya total cost dibagi dengan total produk. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk total cost tadi sudah kita ketahui melalui tadi biaya bahan, biaya tenaga, dan biaya overhead. Nah, sekarang total produk. Total produknya adalah karena tadi ini adalah layanannya layanan pendaftaran, maka pendaftaran itu terhadap semua jenis pasien yang datang daftar untuk mendapatkan pelayanan di klinik itu, mau pelayanannya anak, pelayanannya kebidanan, pelayanannya umum maupun pelayanan gigi. Itu merupakan objek dari atau produk dari pendaftaran pasien tadi itu. Jadi ini adalah semuanya ya, semua ini adalah semua produknya dari pendaftaran pasien. Ini dari semua unit atau semua layanan. Seperti itu. Kita jumlahkan saja. Berapa jumlahnya? Nah, ini 16.506 pasien yang daftar pada periode sebelumnya. Ya, ingat ya, data-data yang kita gunakan ini adalah data histori, data yang sebelumnya tentunya, bukan data yang sedang berjalan, tapi data yang tahun sebelumnya. Dan kita hitung periodisasinya dalam satu periode perhitungan anggaran tahunan aja. Kalau kita mau menghitung unit cost tahun 2022 nanti misalnya kita akan melakukan perhitungannya, ya berarti datanya 2021. Begitu juga dengan kalau kita mau menghitung kira-kira perkiraan unit cost untuk tahun 2021, kita gunakan tahun sebelumnya. Oke, kemudian nah ini adalah total produknya atau TP-nya sudah kita ketahui sebanyak 16.506. Nah, maka kita tinggal masukkan ke sheet untuk unit cost-nya. Nah, unit cost kita tinggal masukkan aja di sini belanja bahannya berapa. Ini kita copy saja, masukkan ke sini, kita paste link. Kemudian ini juga ya tenaga kerja langsung, kita juga kopikan, kita masukkan ke sini, paste link. Kemudian ini overhead juga kita ambil hasilnya, kopikan, kemudian pastikan ke sini. Nah, ini semuanya total costnya berapa, kita tinggal sum. Kemudian total produknya kita ambil dari data sensus rekapan. Nah, ini copy, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, temulah unit cost-nya. Unit cost-nya berapa? Ya, unit cost-nya adalah total cost dibagi dengan total produk. Kurang lebih segini, 8.937 rupiah untuk kita bebankan pembiayaannya untuk satu pasien yang mendaftar. Itu pengertiannya, untuk satu pasien pendaftar. Nah, kemudian kalau kita mau tetapkan tarif, maka tarif itu adalah, kalau tarif
itu adalah unit cost ditambah dengan margin, keuntungan. Keuntungannya mau berapa? Misalnya ditetapkan 10%, apa 15% atau 5% dan lain sebagainya. Penetapan persentase tarifnya ini yaitu adalah kebijakan dari pihak manajemen seperti itu, atau pemegang keputusan dari klinik yang bersangkutan seperti itu. Nah, maka kita tinggal hitung saja di sini. Sama dengan dalam kurung marginnya misalnya unit cost ditambah dengan marginnya adalah unit cost dikali 10%. Nah, ini kira-kira kalau kita bebankan tarifnya kepada pasien yang mendaftar ke poliklinik kita, misalnya kita tarif untuk pendaftarannya, biaya pendaftarannya adalah 9.850, atau kita bulatkan misalnya bisa aja 9.000 atau 10.000 lah, seperti itu untuk tarif pendaftaran pasiennya. Begitu mungkin kurang lebih untuk sampai kepada penetapan tarifnya. Nah, itu mungkin sebagai bahan tambahan ya dari materi yang sudah tayang di Google Classroom. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan lebih detail bagaimana kemudian langkah-langkah kita menghitung unit cost di unit reka medis, atau tepatnya pada subunit pendaftaran pasien. Nah, ini sebetulnya sih kalau kita menghitung pendaftaran pasien, kita semua produk di sini kan kita hitung semua. Tapi kalau untuk layanan per masing-masing pelayanan, seperti pelayanan anak, pemeriksaan pelayanan anak berapa, pemeriksaan pelayanan kebidanan berapa, pemeriksaan pelayanan umum berapa, pemeriksaan pelayanan gigi berapa. Nah, itu baru kemudian bisa berbeda-beda nantinya. Kenapa? Dan produknya pun bisa berbeda-beda karena sesuai dengan ini, sesuai dengan total produknya, atau kita sebut PP-nya itu. Misalnya anak, ya total produk dari anak itu dia berbeda dengan umum atau kebidanan. Nah, ini. Nah, nanti kalau kita menghitung unit cost-nya itu akan beda, pembaginya bukan 16.506 lagi, tapi mesti dibagi dengan 3.887. Begitu juga dengan kebidanan. Ya, kebidanan kita hitung untuk kebidanan, misalnya kita hitung jumlah atau total produknya segini. Kalau umum total produknya gini. Kemudian kalau gigi kita hitung gini. Ini PP umum, ini PP gigi. Nah, ini soalnya sama. Nah, ini. Nah, kalau untuk nanti menghitung biayanya, ya kita harus hitung untuk pelayanan anak. Nah, nanti yang dihitungnya untuk pelayanan pemeriksaan anak itu apa saja sih biaya bahannya yang dibutuhkan, kemudian biaya tenaganya, tentu misalnya biaya tenaganya adalah berbeda. Biaya tenaganya adalah tenaga dokter anaknya, misalnya perawatnya, kemudian biaya overheadnya juga kurang lebih sama tadi perhitungannya, cara berhitungnya kurang lebih sama dengan yang overhead biaya tenaga kerja. Nah, nanti setelah ketemu biaya untuk pelayanan anak, kalau mau dipaketkan tinggal ditambah dengan unit cost untuk pendaftaran pasiennya, maka jumlah totalnya nanti berapa gitu. Kurang lebih langkah-langkah atau cara perhitungannya seperti itu kalau kita mau menghitung unit-unit pelayanan di poliklinik seperti itu. Nah, kalau untuk yang unit reka medis khususnya pelayanan untuk pendaftaran pasien tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk pendaftaran pasien kurang lebih tarifnya atau unit cost-nya 8.000 sekian, tarifnya adalah 9.800, mungkin bisa dibulatkan jadi misalnya 10.000 gitu.
biayanya. Nah, itu aja mungkin dari saya sebagai tambahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.